Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Setiawan dengan NIM 24293045, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital. Nah, di video kali ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Yaitu judul Etika Bisnis Era Digital. Nah, pada slide pertama itu ada dasar teori etika bisnis. Nah, menurut pendapat Gumilar 2024, menjelaskan etika bisnis merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral serta nilai-nilai yang membimbing tindakan dan pilihan dalam ranah bisnis. Penjelasan ini mencakup analisis mengenai dampak etis dari kegiatan bisnis terhadap berbagai pihak yang berkepentingan seperti tenaga, pekerja, pelanggan, komunitas, dan alam. Nah, sedangkan menurut dari Nahdi dan Mukhlis 2023, yaitu menjelaskan etika bisnis terkait dengan tindakan positif dan negatif atau benar dan salah yang muncul dalam dunia usaha. Pemahaman tentang benar dan salah saat ini semakin diperluas untuk mencakup isu-isu yang lebih kompleks dan nuansa dalam hal keadilan dan kesetaraan. Ya, dari kedua pendapat tadi, nah dapat disimpulkan bahwa etika bisnis berfungsi sebagai prinsip moral dalam menjalankan kegiatan usaha maupun bisnis. Nah, sehingga setiap tindakan dilakukan dengan cara yang benar, adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjaga hubungan harmonis dengan semua pihak. Di slide selanjutnya itu ada dasar teori kode etik. Nah, menurut pendapat dari Kumalasari 2020, menjelaskan bahwa kode etik merupakan serangkaian pedoman, tata cara, dan prinsip moral yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu aktivitas atau pekerjaan. Kode etik berkaitan dengan tingkah laku individu. Sedangkan menurut pendapat dari Sinage 2020, yaitu menjelaskan bahwa kode etik merupakan nilai-nilai moral yang terintegrasi dalam sebuah profesi dan disusun dengan cara yang teratur. Ini menunjukkan bahwa meskipun suatu profesi tidak memiliki kode etik yang dirancang secara khusus, profesi tersebut masih dapat berfungsi karena nilai-nilai moral tersebut sebenarnya sudah ada di dalam profesi itu. Nah, dari kedua pendapat tadi bisa dikasih kesimpulan itu kode etik merupakan panduan yang terdiri dari ketentuan, prinsip moral, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku itu dalam melaksanakan tugas agar berperilaku baik, benar, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma yang ada. Dan selanjutnya yaitu dasar teori etika profesi. Menurut pendapat Manueke 2018, menjelaskan etika profesi merupakan salah satu aspek dari etika sosial yang mencakup pemikiran atau filosofi mengenai tanggung jawab dan kewajiban individu sebagai bagian dari komunitas. Nah, terutama pada konteks profesi. Dalam hal ini, individu diharuskan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan. Nah, sedangkan menurut pendapat Patrian dari 2020, yaitu menjelaskan bahwa etika profesi
biasanya mencakup prinsip-prinsip dalam melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab, dedikasi, integritas, dan penghindaran terhadap tindakan yang merugikan. Nah, dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan etika profesi berfungsi sebagai panduan moral dalam melaksanakan tugas sehingga dilakukan dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan berprinsip serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dan selanjutnya, dasar teori norma etika bisnis. Nah, menurut pendapat dari Hartini, 2023 jelaskan norma dalam dunia usaha merupakan pedoman atau tata laku yang diikuti oleh orang atau kelompok sebagai acuan dalam berperilaku atau bertindak dalam kegiatan bisnis. Nah, norma ini mencakup norma sosial, norma hukum, dan norma keagamaan. Selanjutnya, yaitu ada penelitian terdahulu. Nah, pada nomor satu itu judulnya pengaruh etika bisnis dan kualitas pelayanan terhadap puasan konsumen pada Petrolimex Medan. Nah, penulisnya itu Denny et al. 2022 dengan metode deskriptif dan analisis kuantitatif. Pada hasilnya itu menunjukkan bahwa etika bisnis dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil pengujian koefisien determina, determinasi menunjukkan adanya pengaruh variabel etika bisnis dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, pada penelitian kedua itu judulnya pengaruh etika bisnis terhadap kepuasan pelanggan rumah makan bebek Selamat Cabang Joglo, Jakarta Barat. Dan penulis Raj Marwi 2019. Metodenya itu sampel digunakan dengan teknik accidental sampling data primer dalam bentuk spepsi responden subjek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable untuk dijadikan sebagai alat untuk meneliti pengaruh penerapan etika bisnis terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pada judul yang ketiga itu konsumen kepuasan konsumen di Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dengan penulis Musayana et al. 2018 dengan metode purposive area, metode angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa etika bisnis UD Sumber Jaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di pasar Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Nah, selanjutnya. Nah, di slide ini itu fenomena terkini trending topic. Ya. Dalam penelitian oleh Wibowo 2020 terdapat fenomena terkini yaitu pendidikan di perguruan tinggi adalah periode krusial bagi mahasiswa untuk belajar, berinovasi, dan mempersiapkan masa depan karir mereka. Oleh sebab itu, para dosen menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, selain itu, universitas memiliki badan komisi etik atau komisi disiplin yang bertugas menangani masalah-masalah pelanggaran akademis seperti tindakan plagiarisme. Nah, dalam sebuah contoh nyata, dua mahasiswa dengan tema tesis yang berbeda mengikuti ujian akhir. Meskipun tema mereka berbeda, tetapi bagian teori dari kedua tesis itu ternyata identik ketika sidang tesis berlangsung. Komisi mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menulis teks tersebut. Ini menunjukkan bahwa salah satu mahasiswa telah melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya teman sejuruhnya yaitu mengcopy paste laporan tesisnya.
Nah, dari sudut pandang etika, perkara ini tidak hanya menyentuh hak cipta, tetapi juga tanggung jawab moral. Salah satu mahasiswa telah berupaya keras untuk mengumpulkan data dan menyusun analisis dengan sesama, sedangkan yang lainnya hanya menyalin dokumen milik temannya dan menggunakan dalam skripsinya sendiri. Nah, ini adalah etika yang salah karena sesusah-susah membuat laporan, kita harus mampu mengerjakan sendiri dan jangan pernah mengcopy paste punya teman karena itu melanggar etika, tidak sopan. Selanjutnya, nah ini sumber referensi dari semua yang ada di PT ada 9. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.